Unique. Unique, 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 unique. Shalom Soul Catcher. Shalom. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kembali lagi kita di acara kita unik. Tapi bukan unik yang biasa teman-teman, tapi unik special edition. Yes. Dari GOB Kampus Palangkaraya dan juga Kasongan. Tentunya bersama dengan saya Gabriel Kevin Mailangkai dan pemain musik kita Immanuel Gilbert Mailangkai dan juga WL kita Asri Purwati Hareva. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kita mau bawa yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bukan sebagai rutinitas kita teman-teman, tetapi biarlah hari ini kita berjumpa secara pribadi dengan Dia. Sebab Dia Allah yang penuh kasih. Mari kita bawa penyembahan yang terbaik buat Dia. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada menyembah-Mu. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau kembalikan semua yang terbaik buat Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini menjadi korban pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu dimanapun kami berada. Kami akan berjumpa dengan pribadi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari anak muda Tuhan, kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian kita nyatakan. Namamu selalu ku sebutkan dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi kita nyatakan, sama-sama kita berkata, namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan, nyatakan rindumu. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu, dunia pun merasakan
Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah. Mari dengan lembut nyatakan. Ku rindu rasakan kasih yang ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Darimu Yesus Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sungguh besar bagi kami ya Bapa. Semua yang kau lakukan, Biarlah dunia mengerti akan besarnya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau menunjukkan Allah. Mari anak muda sekali lagi nyatakan dengan lembut. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kan. Sama-sama nyatakan ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari teman-teman yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, yang mengalami penyertaan Tuhan, angkat suaramu sembah Sampai Dia. hari ini tak pernah Kau tinggalkan. Kasih-Mu tiada tara, Setiap kami melimpah bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab kasih-Mu tiada tara, kasih-Mu tiada habisnya. Bagi kami setiap hari. Mari teman-teman alami kebaikan Tuhan lebih lagi siang hari ini. Dia Tuhan yang hadir dimanapun kita berada. Mari rasakan kasih yang mengalir dari tempat maha tinggi kepada setiap hati yang rindu akan-Nya. Kami bagimu, ya Sebab Engkau baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan. Cinta-Mu terlebih besar dalam hidup kami ya Bapa. Tak bisa kami balas kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang terbaik yang lahir dari hati yang merindukan Engkau ini ya Tuhan. Yang kami bawa di hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Kami mau nyatakan cinta kami padamu Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Kami puji Kau, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, akal budi, cinta. Mari yang mencintai Tuhan katakan, cintakan, ku cintakan Yesus, ku puji Kau. Ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Katakan ku cinta Kau. Biar tangan kami terangkat kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau. Yesus, sembah Engkau Yesus, amin. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Mari katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau,
Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Sebab kasih-Nya lebih dari segala-galanya. Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Soul Catcher dari Kampus Palangkaraya dan Kampus Kasongan. Nah, hari ini di program unik kami akan membawakan special edition buat kalian di episode ke-17 ini loh, Lip. Apa nih special editionnya nih? Special edition kita hari ini ada special talk dengan narasumber-narasumber kita. Jadi kita bakal bahas apa nih di special talk ini? Special talk kita ini kita bakal bahas tentang pacaran yang kudus di zaman now ini. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan-pembahasan, sebaiknya kita perkenalkan diri kita dan teman-teman kita nih. Atau dari kamu dulu nih. Oke, nama aku Olivia Magdalena, aku dari Kampus Palangkaraya, biasa sebagai servant. Saya Thalia Margareta dari Kampus Palangkaraya. Dan di sebelah kamu ada siapa nih? Teman-teman di sini namanya Cayani, Kezia, Pita, dan juga Erik. Dan di sebelah saya nggak kalah kece ada Kak Hesley sebagai narasumber dan Kak Boy juga narasumber kita yang kita ini. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Nah, lanjut. Menurutmu pacaran kudus di zaman sekarang ini gimana? Masih relevan nggak sih? Masih dong pastinya, kan kita anak Tuhan, ya kan? Kita anak Tuhan. Tapi sayangnya di luar sana teman-teman kita masih tidak memperdulikan tentang pacaran yang kudus ini, masih ngikutin gaya-gaya pacaran dunia gitu loh. Waduh, ini nggak bisa dibiarin ya? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Kita harus kasih tahu mereka karena kan kita sebagai terang-terang dunia harus menerangi. Betul banget. Langsung aja kali ya. Kita kayaknya langsung nanya ke narasumbernya ya. Yang sudah berpengalaman pastinya. Apa kita duduk dulu ya? Capek. Capek. Duduk. Ya duduk dulu yuk. Nah, jadi silakan Lip. Oke, kita langsung aja kali ya nanya ke narasumbernya biar kita ngerti gitu ya. Langsung ke ahlinya gitu langsung ahlinya, ya. yang sudah berpengalaman pastinya. Kayaknya Kak Boy dulu atau Kak Lili dulu nih? Kak Boy dulu aja kali ya sebagai ini. Silakan Kak Boy. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya, para host kece, host yang luar biasa ya, dari Kampus Palangkaraya. Tepuk tangan dong buat mereka. Ya, oke ya. Nah, menjawab pertanyaan dari Olivia tadi ya mengenai pacaran secara kudus gitu ya, berpacaran kudus. Tadi ada kata-kata yang sangat-sangat tidak nyaman saya dengarkan. Apa itu? Yang sudah berpengalaman secara belum juga sih ya, belum berpengalaman ya. Tidak berpengalaman tapi sudah melalui seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih untuk zaman sekarang ya, siapapun kita, dimanapun kita berada dan siapapun kamu, anak-anak muda ya, saat ini teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, apapun ceritanya, selagi yang namanya pacaran tetap harus jaga kekudusan. Ya, apalagi kita yang namanya sudah label-label anak Tuhan. Ya, jangan sampai label anak Tuhan itu kita rusak dengan mencerminkan gaya pacaran kita yang aur-auran, gaya pacaran kita yang tidak jadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan. Secara kita ini orang Kristen loh. Betul ya, secara kita ini orang yang sudah mengenal Kristus, kita sudah surat-surat Kristus yang nyata saat ini. Ya, kalau kata orang sih Kristen-Kristen yang saat ini yang Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Jadi jangan sampai nama itu kita rusak oleh karena pacaran seperti itu. Jadi saran saya dan jawaban yang saya mau berikan adalah berpacaran secara kudus, berpacaran saat ini yang masih harus kita jaga adalah berpacaran kudus. Jangan mengikuti arus dunia. Arus dunia boleh berpacaran sembrono, dunia boleh berpacaran sesuka hati. Tapi kita yang sudah tahu prinsip firman Tuhan, yang sudah mengenal kebenaran, jangan pernah mencoba-coba untuk itu. Jangan pernah coba-coba. Oke. Dari Kak Lili mungkin? Ya, saya memiliki prinsip yang sama ya. Untuk kalian anak-anak muda, ya tetap berpacaranlah yang sehat, yang kudus, terutama sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya saya mau bacakan dalam kebenaran firman Tuhan,
yang akan saya bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, firman Tuhan katakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda. Jadi kita perlu menjaga kekudusan dan firman Tuhan juga sudah mengatakan demikian. Bahwa perlu dan itu wajib dilakukan oleh semua anak-anak muda untuk memiliki prinsip berpacaran yang kudus, menjaga kekudusan hidup. Terima kasih buat Kak Lili dan Kak Boy udah ngejelasin dulu. Jadi kan dari penjelasan yang tadi itu kayaknya menarik banget soal pacaran yang kudus. Nah, menurut kamu gimana, Lip? Kayaknya teman-teman kita ini muka-mukanya penasaran nih. Iya. Pengen nanya kayaknya. Penasaran nih, gimana nih? Ada yang mau tanya? Nanya dulu. Kayaknya Cayani nih mukanya paling penasaran. Gimana kalau kita langsung aja Cayani mau nanya? Oke Kak, gini aku mau tanya, penasaran nih. Kapan sih seseorang itu siap untuk pacaran? Kapan seseorang bisa berpacaran? Kalau menurut saya secara pribadi, yang pertama itu dilihat dari tujuan berpacaran itu sendiri. Tujuan kamu pacaran itu apa sih sebenarnya gitu. Kebanyakan banyak anak-anak muda yang tidak mengerti tujuan berpacaran itu apa. Jadi mereka berpacaran itu hanya sekedar kayak gengsi-gengsian nih. Karena melihat tontonan atau misalnya di film-film, apalagi yang suka-suka Korea itu kan yang pada pacar-pacaran mesra-mesra, jadi kepengen juga gitu terbawa suasana drama gitu kan. Terus ada juga yang ikut-ikutan teman. Panggil opa oma itu. Opa. Tapi mereka nggak ada omanya ya kan gitu. Jadi banyak mereka nggak ngerti tujuan pacaran itu sebenarnya seperti apa. Nah untuk kesiapan itu sendiri, menurut saya secara pribadi itu dia harus dewasa, ya. Yang pertama dia tuh harus dewasa di dalam iman. Karena seseorang yang maksudnya dewasa itu bukan dilihat dari usianya, tetapi dari karakternya, bagaimana sikap hidupnya seperti itu. Dan orang tujuan berpacaran itu adalah untuk ke arah hubungan yang lebih serius. Nah banyak yang berpacaran ya hanya pengen-pengen aja, suka-suka aja seperti itu. Nah kalau kakak secara pribadi, ketika kamu mau berpacaran artinya kamu sudah siap untuk menjalani hubungan yang lebih serius. Dan di Alkitab sendiri sebenarnya tidak ada istilah pacaran, adanya tunangan. Nah seperti itu. Jadi lebih tepatnya sih membangun hubungan. Ya, kalau bahasa pacaran itu mungkin bahasa gaulnya anak-anak muda, tapi kita sebagai anak Tuhan lebih tepatnya kita menggunakan istilah membangun hubungan untuk lebih dekat, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Itu saja. Ada tambahan mungkin dari Kak Boy? Untuk jawaban Kak Hesli itu juga sudah mencakup semuanya ya. Cuman saya tambahin lagi bahwa untuk kita yang mau berpacaran itu ya tadi sudah ada mau tujuannya untuk apa gitu ya. Jangan mau pacaran karena ikut teman atau pacaran karena ikut taruhan begitu ya. Banyak sekarang orang berpacaran gara-gara memang taruhan. Oh, kalau kamu bisa pacarin dia, saya kasih kamu segini gitu. Atau mungkin karena nafsu sesaat ya. Dia berpacaran karena nafsu. Jadi contoh nih, Cahyani menyukai orang Korea lah gitu. Jadi dia berpikiran kalau seandainya dia di sini, saya pacarin dia, tiba-tiba ada gitu. Karena apa? Dia berpacaran dengan dia karena kamu menyukai dia itu karena nafsu gitu loh. Karena kamu menyukai dari parasnya, tampannya begitu. Tapi tidak ada tujuan tertentu kamu berpacaran. Seperti Kak Hesli bilang, apa tujuanmu berpacaran? Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban Kak Boy dan Kak Hesli. Jadi kita sebagai anak Tuhan tuh pacaran tuh juga perlu kesiapan. Nggak cuma ikut-ikutan gitu ya. Tapi kayaknya nggak semua orang tahu itu. Benar nggak, Lip? Benar-benar. Nah terus juga kan kayak kata Kak Boy juga kan tadi nafsu juga ya. Karena pengen pacarin orang gitu. Nah ngomong-ngomong masalah itu. Ada juga karena
ada juga karena status. Oh, yang itu juga. Ya kan biasanya kalau dibilang jomblo kayak sesuatu yang menyedihkan gitu kan. Aduh, Betul, kayak betul, hina betul. gitu ya. Iya, nah itu dia status. Padahal Gitu, dengan status jomblo. Padahal walaupun kita jomblo ataupun berpasangan itu tidak berpengaruh dengan nilai kita sendiri. Ya, betul. Harapan saya sih di sini nggak ada yang begitu ya. Ya. Ya, amin ya. Nggak ada ya. Amin, gak ada. Oke, terima kasih Kak Boy, menarik banget loh jawabannya. Nah, mungkin teman-teman kita ini di sini nih punya pertanyaan-pertanyaan menarik lagi yang bisa membuka diskusi kita. Gimana, Lip? Langsung aja kali, mungkin ada yang mau bertanya yang mungkin bisa lebih spesifik lagi tentang pacaran gitu. Atau enggak cowok ganteng ini bisa loh kok nanya. Gimana? Silakan Erik. Oke. Biasanya kan kalau orang pacaran tuh ada semacam sebutan nih. Kayak semacam beb atau say. Ya semacam itu. Panggilan sayang gitu ya. Nah, apakah boleh nggak sih orang pacaran tuh ada sebutan-sebutan sayang seperti itu? Itu aja sih. Wah, menarik ini. Gimana nih menurut pendapat kakak-kakak narasumber kita, Kak Boy dan Kak Ashley? Gimana? Oke, saya jawab ya buat semua kita yang ada di sini dan teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, untuk panggilan sayang atau panggilan apapun itu buat pacar kalian, ini menurut saya secara pribadi itu sah. Asalkan itu masih di ranah yang sekadarnya atau di ranah yang masih wajarnya. Jangan juga kamu panggil sayang beb atau ayang beb itu di tempat-tempat umum yang dimana terdapat orang-orang tua yang di sana itu sudah tua-tua bangkot yang tidak mengerti tentang ayang-ayang beb itu, ya. Kita apalagi dengan tadi di dasar di garis bawahi bahwa orang-orang Kristen ya, berarti ada spesifiknya orang Kristen. Jadi semua teman-teman kalian yang orang-orang Kristen kalau berpacaran pun itu kalau memanggil temannya itu atau pasangannya dimanapun kalian berada, lihat kondisinya ya, lihat tempatnya. Tapi ada pengecualian juga karena saya sering lihat di Facebook itu ada anak-anak SD ya, saya kurang tahu umurnya berapa, itu sudah panggil papa mama. Ya, lucu ya, lucu panggil papa mama. Secara saya pribadi aja yang sudah menikah, ya, sampai sekarang itu panggil istri saya itu masih sayang gitu loh. Sayang, kalau kita orang Batak, saya orang Batak ya, biasanya kita panggilan di orang Batak itu hasian gitu, cian gitu. Nah untuk panggil mama papa itu kayak masih geli-geli gimana gitu. Ya kalau kata orang jijai gitu ya. Apalagi yang jijai. masih SD ya. Apalagi masih SD. Jadi lihat tepatnya, lihat tempatnya, lihat kata-katanya, jangan berlebihan begitu. Menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut Kak Hesley nih gimana? Gimana nih kalau Kak Ashley nih? Iya, kalau menurut saya secara pribadi sah-sah saja kita punya panggilan khusus ya untuk pacar kita atau kekasih kita ya, lebih tepatnya. Tapi tidak lebay atau tidak berlebihan ya. Kalau misalnya tadi seperti yang dibilang Kak Boy masih SD sudah papa mama, itu mah tidak wajar ya. Karena belum waktunya, yang sudah menikah aja belum tentu ada yang manggil papa mama seperti itu. Bisa sayang, honey, tapi tidak berlebihan seperti yang dibilang Kak Boy tadi. Itu saja. Iya ya, menarik banget loh Kak. Emang sih sekarang kan kayaknya anak-anak itu niru yang orang dewasa lakuin gitu ya. Iya betul. Kayak manggil mama papa, padahal mereka kan masih anak kecil, masa udah punya anak kecil, kan lucu tuh. Nggak gimana gitu. Nah terus juga kan kalau untuk pas kayak pasangan-pasangan yang masih pacaran, kayak pacaran serius ya, kayaknya sah-sah aja gitu ya panggil sayang atau apa gitu. Tapi pada tempatnya. Ya, tempatnya. asal nggak berlebihan aja gitu. Iya. Jangan sampai kenyamanan orang sekitar kita juga terganggu oleh panggilan-panggilan begitu. Lebih tepatnya begini, lebih tepatnya tidak menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Kan tadi di garis bawahi anak Tuhan. Gimana sih seharusnya anak Tuhan itu bersikap? Nah itu saja, intinya harus sesuai dengan attitude sebagai anak Tuhan. Tidak menjadi sandungan untuk orang lain, itu saja.
Terima kasih Kak Boy dan Kak Heslin untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita Erik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada dari teman-teman sekalian? Ada nih pasti nih. Kayaknya kamu mau nunjuk siapa nih? Antara Keisha dan Pita nih. Kamu mau nunjuk siapa, Lip? Kasih aja kali ya. Nah, kayaknya Keisha nih. Baik, terima kasih. Jadi saya penasaran nih Kak, kan zaman sekarang kan yang kita tahu banyak nih seperti remaja yang pacarannya itu beda keyakinan, misalnya beda agama gitu. Apakah boleh seperti kita anak Kristen, boleh nggak kita itu pacaran dengan yang beda agama dengan kita? Terima kasih. Bisa Dari dijawab? Kak Lili mungkin ya. Mungkin Kak Lili dulu ya. Ya, kalau saya langsung mengatakan tidak. Ya, karena ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh berpacaran beda keyakinan, beda agama. Karena yang seagama saja ya masih banyak prinsip-prinsip yang berbeda. Apalagi misalnya beda agama, itu sangat jauh sekali prinsipnya. Sementara ketika kita misalnya menjalin hubungan dengan seseorang itu setidaknya kita harus sevisi dan bisa sama-sama saling membangun. Kalau misalnya berbeda agama, itu sangat sulit. Dan di sini kakak akan share ya dari ayat firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15 firman Tuhan katakan, janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan. Tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Tidak mungkin Kristus sepakat dengan iblis. Apakah persamaannya antara orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Nah itu dia. Terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Jadi dengan tegas saya katakan tidak. Mungkin Kak Boy ada tambahan. Saya pikir sama ya jawabannya. Saya juga berkata tidak. Karena apa? Karena satu yang mengenai prinsip ya. Prinsip kita dia yang kita seagama pun atau seiman pun kita banyak kita temui di luar sana yang rumah tangganya retak atau bahkan sampai ke perceraian. Karena apa? Karena mungkin tidak sepaham ya. Bahkan mungkin kita punya prinsip gini. Yang saya dalam tanda kutip ya, orang berkata begini, kalau saya kan berpacaran beda agama, tujuan saya untuk menginjili dia. Ya, tujuan saya kan untuk mengajak dia untuk masuk ke agama saya. Jadi nanti saya bisa injilin dia, saya bisa memperkenalkan Kristus sama dia atau memperkenalkan juru selamat itu siapa. Nah, saya mau katakan dengan tegas, sekali kamu mencoba-coba untuk berpacaran dengan beda agama, dan di situ saatnya kamu juga akan masuk ke dalam atau terjerumus dalam pindah agama. Gitu. Ya, karena apa? Karena kamu sudah coba bermain api. Kalau kamu berani bermain api berarti kamu siap untuk terbakar. Jadi untuk melengkapi apa kata Kaisli tadi, saya mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Kesia bahwa berpacaran beda agama itu dengan tegas kami katakan tidak bisa. Seperti itu. Nggak boleh ya. Nah, jadi nggak boleh coba-coba ya. Bukan kita yang nginjilin mereka, malah mereka yang nginjilin kita. Betul sekali. Jangan-jangan nanti kita yang masuk tertarik gitu loh. Karena kita nggak kuat gitu. Fondasi kita nggak kuat tentang keimanan kita seperti itu. Kayaknya juga gitu bukan hal yang benar gitu ya. Terima kasih buat Kak Boy dan Kak Lili juga. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kayaknya saudara Pita sudah siap nih. Oke, di sini saya mau menanyakan apakah boleh kita sebagai anak Tuhan pacaran dengan berpegangan tangan, ciuman, atau kelebihnya itu seks bebas gitu. Apakah boleh sebagai anak Tuhan kita berpacaran seperti itu? Oke, langsung dari Kak Boy kali ya. Saya mau dong tepuk tangan untuk pertanyaannya dia dong. Ini ya. Luar biasa ya. Dahsyat ya. Dahsyat ya. Oke, saya akan menjawab ya. Ini menurut saya ya, pengalaman saya secara pribadi dan mulai dari saya berpacaran dengan istri saya dan sampai kami menikah, untuk hal berpegangan tangan, terus cipika-cipiki itu kami lakukan. Tetapi dengan prinsip begini, kalau firman Tuhan berkatakan dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menghidupi firman Tuhan, seperti itu kata firman Tuhan. Nah, kalau kita punya prinsip bahwa kita anak Tuhan dan di pikiran kita adalah pikiran positif dan kita
menjaga namanya kekudusan itu, ya saya pikir untuk hal-hal yang menjurus ke hal-hal negatif itu tidak akan sampai. Terlepas kita berpegangan tangan, tapi prinsipnya adalah berpegangan tangan itu untuk apa? Untuk saling mengasihi, begitu ya. Nah, kita prinsipnya itu cipika-cipiki untuk apa? Untuk saling ciuman kasih, begitu. Tetapi tidak lebih dari itu. Ya, saya katakan tidak lebih. Jangan sampai teman-teman dimanapun berada, baik kita yang di sini ataupun teman-teman dimanapun kalian berada, ketika kalian berpegangan tangan, tangannya menjalar kemana-mana. Cipika-cipiki menjalar kemana-mana sampai masuk yang namanya lebih dalam lagi itu free sex. Ya, apalagi kita label anak Tuhan loh. Anak Tuhan. Saya pikir anak Tuhan punya prinsip, memiliki prinsip yang teguh bahwa berpacaran kudus itu yang pertama tadi kita sudah bahas itu saling mengenal satu sama lain. Dan tujuan kita adalah untuk masa depan atau untuk berkeluarga. Kalau kamu mengasihi pacarmu, mencintai pacarmu, saya pikir kamu tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Seperti itu. Dari Kak Hesli mungkin? Agak sedikit berbeda ya dengan Kak Boy, nggak apa-apa ya. Setiap orang punya prinsip masing-masing dan saya peratukannya prinsipnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau menurut saya, pokoknya tidak ada kontak fisik. Kecuali misalnya menyeberang jalan, ya mungkin nggak sengaja berpegangan tangan, tapi lihat tujuannya untuk apa. Kalau misalnya berpegangan tangan, memadu kasih, berdua-duaan, apalagi di tempat-tempat remang-remang misalnya kan, banyak yang saya temukan di kafe-kafe, pengen ke tempat yang di pojok-pojok, misalnya berduaan, berpegangan tangan, akhirnya mulai muncul hasrat dan akhirnya ke arah-arah yang lebih dalam lagi. Ya, berawal dari hal-hal kecil seperti itu. Karena ada firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam Matius 5 ayat 28, firman Tuhan katakan, nah Tuhan Yesus pernah berkata, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Ini hanya memandang loh, belum kontak fisik. Itu sudah dikatakan zina. Ya kalau orang seberang bilang bukan muhrim. Nah, belum muhrimnya. Nah, kita juga anak Tuhan harus punya prinsip demikian. Enggak. Kalau saya tidak ada kontak fisik sama sekali. Ya, karena itu sudah firman Tuhan ya. Hanya menginginkan aja, memandang aja udah firman Tuhan katakan berzina. Apalagi misalnya sudah pegangan, terus sudah ada ciuman apalagi dan kemudian pelukan. Karena itu akan memicu ke hal-hal yang lebih gitu kan. Apalagi misalnya maaf kata ya laki-laki pada umumnya biasanya kalau sudah diberi kesempatan satu mau coba lagi. Ini bisa. Nanti kemudian bisa jadi ketagihan dan akhirnya bablas. Jadi menghindari itu semua lebih baik tidak sama sekali. Tidak ada kontak fisik. Karena tanda kita mengasihi orang itu bukan hanya dengan kontak fisik saja ya. Tapi ketika dia anak Tuhan, kita tahu bahwa dia mengasihi kita mengasihi dia. Kalau kakak seperti itu. Thank you Kak Lili. Nah, dari Kak Boy dan Kak Lili beda ya jawabannya. Pro kontra ya. Pro kontra. Menurutnya. Kalau menurut Kak Boy itu boleh-boleh aja, tapi asal ingat diri, asal pikirannya masih jaga hati ya. Asal tahu batasannya gitu. Kalau Kak Lili mending mencegah daripada gak usah sekalian. Terima kasih untuk Kak Boy dan Kak Hesli sharingnya hari ini. Jadi kesimpulan sharing kita adalah kita sebagai anak Tuhan harus berpegang teguh kepada firman Tuhan dan prinsip pacaran yang kudus. Jadi see you next time. God bless you. Woo!